Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Darun Nahdo sekalian, kali ini kita bisa dipertemukan dengan ustazah kita, Ustazah Dika Kartika. Bagaimana ustazah kabarnya? Alhamdulillah bil khair. Teh Nurul apa kabar? Alhamdulillah bil khair. Nah, kali ini kita bisa sharing-sharing nih sama ustazah tentang Masya Allah. silaturahmi ya ustazah. Ya, silaturahmi. Nah, ustazah, menurut ustazah itu silaturahmi apa sih gitu? Baik, sahabat Darun Nahdo yang ada di rumah dan juga Teh Nurul, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya coba menjelaskan ya, sahabat Darun Nahdo. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Darun Nahdo, adapun silaturahmi adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata, ya. Yang terdiri dari dua kata yang artinya adalah hubungan yang erat atau menyambung kasih sayang. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah persahabatan. Nah, teman-teman sahabat Darun Nahdo dan Teh Nurul, jadi pada zaman sekarang itu kebanyakan orang menyebut silaturahmi itu ada dua ya. Ada yang menyebut silaturahim dan juga ada yang menyebut silaturahmi. Benar tidak Teh Nurul? Benar. Ya kan? Nah, menurut Teh Nurul yang benar itu silaturahmi apa silaturahim? Silaturahim. Silaturahim ya, kata Teh Nurul. Nah, sahabat Darun Nahdo, jadi silaturahim dan silaturahmi itu memiliki arti yang berbeda gitu. Nah, adapun silaturahmi itu adalah pertemuan kita atau menyambungkan kasih sayang kita ya antara kita dengan seseorang yang ada hubungan darah dengan kita gitu. Yang ada hubungan nasab dengan kita. Seperti misalnya kita berkunjung ke paman kita berkunjung ke rumah orang tua kita mungkin atau ke adik kita dan sebagainya. Nah, itu adalah silaturahim. Nah, adapun silaturahmi itu berbeda lagi artinya. Ketika kita misalnya berkunjung ke teman SD atau teman yang sudah lama kita tidak bertemu, ya. Jadi kita itu yang namanya silaturahmi itu adalah menyambungkan tali kasih sayang yang mana kepada orang yang tidak ada hubungan nasab dengan kita. Nah, itu silaturahmi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sahabat Darun Nahdo yang dimuliakan oleh Allah dan Teh Nurul, jangan jadikan pembahasan ini itu sebagai pembahasan yang nanti tuh bakal memecah belah antara kita dengan sahabat kita atau dengan saudara kita. Karena kenapa? Karena ketika misalnya nih ada teman kita yang akan berkunjung kepada kita lalu ngechat misalnya, Assalamualaikum Teh Nurul, nanti aku mau silaturahim ya ke rumah Teh Nurul. Terus lalu kemudian Teh Nurul langsung ngebales, kamu ya nggak paham ya antara silaturahim dengan silaturahmi. Nah, jangan seperti itu gitu. Cukup jelaskan saja baik-baik antara silaturahim dengan silaturahmi itu berbeda. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara syariat. Gitu, secara syariat maknanya berbeda. Itu antara silaturahmi dengan silaturahim. Nah, adapun secara jenis yang namanya silaturahmi itu ada dua. Yang pertama adalah silaturahmi batin dan silaturahmi lahir gitu. Nah, bagaimana silaturahmi lahir dan bagaimana silaturahmi batin itu? Silaturahmi lahir itu ketika di mana kita itu bertemu langsung dengan saudara kita, gitu ya, atau teman kerabat kita, gitu ya, atau teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Nah, terus kita langsung menyapa, langsung bertatap muka, itu silaturahmi lahir gitu. Jadi real. Nah, adapun silaturahmi batin gitu ya adalah silaturahmi yang mana kita itu tidak melihat mereka gitu ya, kita tidak melihat sahabat kita atau kita tidak melihat saudara-saudara kita, tetapi kita tetap mendoakan mereka, kita tetap ingat kepada mereka gitu ya. Contohnya seperti kita ingat
saudara kita di Palestina gitu ya. Nah, kita tetap gitu ya menjalin silaturahmi terhadap mereka gitu ya. Tapi silaturahmi batin. Caranya dengan tadi minimal kita mendoakan mereka gitu ya. Kita peduli dengan mereka, keadaan mereka, kondisi mereka seperti itu. Ya, seperti itulah kira-kira Tenoro. Alhamdulillah ya sahabat Darunahdoh, dengan ilmu yang kita dapat hari ini, kita jadi tahu bagaimana silaturahmi menyatukan kita ya Bu Ustazah. Lanjut saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja sih keutamaan silaturahmi di bulan suci Ramadan ini gitu. Baik ya, sahabat Darun Nahdoh, di bulan yang penuh rahmat ini ya, seharusnya kita jadikan momen di mana kita itu berdekat-dekat dengan Allah, kita menjalin hubungan juga dengan makhluk Allah ya, hablum minallah dengan hablum minannasnya itu berjalan gitu. Kita harus tetap menjaga kecuali hablum minallah juga hablum minannas. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan silaturahmi tadi gitu. Nah, keutamaannya itu banyak sekali ya teman-teman. Silaturahmi di luar bulan Ramadan saja sudah sangat besar pahalanya, seperti melancarkan rezeki dan memanjangkan umur gitu. Jadi barang siapa ya sahabat Darun Nahdoh yang rezekinya ingin diluaskan dan umurnya ingin dipanjangkan ya Tenoro, maka kita harus rajin-rajin bersilaturahmi dengan tetangga, dengan saudara gitu. Kayak contohnya nih kita di bulan Ramadan gitu ya caranya. Bagaimana sih caranya kita silaturahmi di bulan Ramadan? Contohnya ketika misalnya mau berbuka puasa nih gitu ya, kita mau berbuka puasa, kita kirim takjil ke tetangga kita. Nah, selain kita mendapatkan pahala sodakoh, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan ini. Pahala apa? Pahala silaturahmi gitu. Masya Masya Allah ya, Allah. Tenurul ya. Jadi semakin semangat ya kita ingin menjalin silaturahmi kepada tetangga, kepada sahabat, teman-teman kita gitu. Dan yang kedua nih teman-teman, gak kalah hebatnya nih. Silaturahmi di bulan Ramadan juga memiliki keutamaan bisa menjadi amalan yang pahalanya langsung sampai kepada Allah gitu. Jadi di surat Az-Zumar ayat 10 kata Allah, artinya kebaikan yang langsung sampai kepadaku, kata Allah ya, menyenangkan hati orang lain. Jadi ketika kita bersilaturahmi kepada orang lain, kita menyenangkan hati tetangga kita atau menyenangkan hati sahabat kita. Nah, pahala dari menyenangkan hati orang lain itu langsung sampai kepada Allah. Insya Allah ya Tenoro ya. Nah, itu tadi gitu ya, keutamaan silaturahmi di bulan Ramadan. Tapi bagaimana sih Ustazah caranya kita menjalin silaturahmi yang baik dengan kerabat, teman, atau keluarga gitu? Ya, jadi itu tadi ya, Masya Allah, dengan pertanyaan Teh Nurul yang tadi gitu ya, itu bisa menjadi motivasi bagi kita gitu ya, bagaimana semangatnya Teh Nurul ingin silaturahmi dan menanyakan bagaimana caranya. Terkadang memang orang itu silaturahmi itu ingin mereka itu sampai kan kalau menjelang lebaran nih ya, jalan raya padat ya Teh Nurul ya, jalan raya sibuk gitu, macet. Itu karena kenapa? Karena mereka bela-belaan untuk mengunjungi orang tua mereka di kampung, sanak saudara mereka di kampung. Untuk apa mereka rela panas-panasan, macet-macetan? Ya demi untuk silaturahmi gitu. Jadi sebenarnya keinginan kita untuk bersilaturahmi itu kuat gitu ya. Tetapi memang terkadang gitu ya, caranya kita harus berlatih lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya. Poin yang pertama adalah niat. Ya, setiap amalan kita harus meluruskan niat terlebih dahulu gitu. Karena gitu ya, terkadang ada orang yang bersilaturahmi nih Tenol, tapi niatnya hanya sekedar konten misalnya atau sekedar ingin dipuji gitu. Nauzubillahimindzalik ya Tenol, jangan sampai seperti itu gitu. Terus yang kedua nih niatnya, doakan orang yang akan kita kunjungi gitu. Misalnya nih mau lebaran nanti kita ingin mengunjungi orang tua kita atau kita mau mengunjungi ustazah kita gitu ya. Nah, kita doakan mereka supaya mereka dalam keadaan sehat, supaya mereka dalam keadaan bisa menerima kedatangan kita atau kabar-kabar dari kita, ya, seperti itu ya. Nah, itu juga bagian dari adab ketika kita ingin bersilaturahmi kepada
orang yang akan kita kunjungi. Terus yang ketiga nih, Teh Nurul. Dan yang ketiga adalah bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran seperti dengki, seperti iri, ya, apa namanya, julid gitu ya, ketika bertemu dengan orang, pamer gitu ya, pamer kesuksesan misalnya. Kan kalau misalnya kita ya banyak gitu di bulan Ramadan ini apalagi gitu ya, banyak sekali yang namanya bukber ya, Teh Nurul gitu ya. Nah, bukber itu tuh jangan dijadikan Ajang momentum. pamer ya. Iya, ajang pamer, betul. Ajang pamer kesuksesan gitu ya, ketenaran atau harta yang mereka miliki ya, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita justru malah sama seperti itu gitu. Nah, kita harus bersih dari hal-hal yang seperti itu. Terus yang keempat ya, kita berkunjung ke rumahnya dengan wajah yang bahagia. Kita tentu saja ya, kita berkunjung ke tempat saudara, teman jauh gitu ya, atau misalnya teman yang lama sudah tidak bertemu. Tentu saja kita harus dengan wajah yang ceria, dengan kabar yang gembira gitu ya. Kalau bisa malah bawa oleh-oleh gitu ya. Iya, Nah, menyenangkan keduanya. menyenangkan hati gitu ya. Terus kita bisa bertukar cerita dengan mereka gitu ya. Nah, terus yang kelima nih, jangan sampai kita itu gitu ya menjenguk seseorang atau kita mendatangi seseorang dalam keadaan mereka itu senang saja. Ya, kan Nurul? Jangan sampai kita melupakan ketika mereka sakit gitu ya, kita harus menjenguk juga gitu. Nah, terus nomor 6, kita memenuhi undangannya gitu. Ketika misalnya saudara kita memiliki hajat ya, terus kita diundang, ya kita harus memenuhi undangan tersebut. Terus yang terakhir adalah mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangannya. Jadi jangan sampai nih ketika kita udah kangen banget sama temen yang udah lama gak ketemu nih, biasanya tumpah ruah lah itu cerita gitu ya, sampai gak tersaring. Jadi jangan sampai seperti itu, harus tetap memperhatikan rambu-rambu syariat Islam. Begitu kiranya Teh Nurul. Masya Allah, alhamdulillah ya. Setelah ini kita jadi tahu bagaimana caranya kita bersilaturahmi dengan baik dengan saudara-saudara kita. Nah, buat yang terakhir nih ya Ustazah, bagaimana cara kita bersikap gitu terhadap orang-orang yang memutus tali silaturahmi gitu? Oh iya, memangnya ada Teh Nurul? Ya, di zaman sekarang pasti ada Ustazah. Kan di zaman sekarang zamannya bertemu hanya buat ajang pamer. Kan Ya, itu bisa sekedar memunculkan kebutuhan saja ya. bisa memunculkan apa ya namanya? Emosi gitu kan. Ya, Nah, auzubillahi min dzalik ya. jangan sampai gitu untuk memutus tali silaturahmi juga, tapi bagaimana kita bersikap terhadap orang yang seperti itu gitu. Iya. Nauzubillahi min dzalik ya. Baik, sahabat Darun Nahdoh yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Jadi ada sebuah hadis yang bunyinya la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi yang namanya menyambung silaturahmi atau menyambung kasih sayang itu bukan sekedar kita membalas kebaikan orang. Misal Teh Nurul baik nih kepada saya gitu. Terus saya juga ingin baikin Teh Nurul. Nah, itu bukan silaturahmi, itu mah wajib membalas kebaikan orang lain gitu. Nah, tapi hebatnya orang yang bersilaturahmi adalah mereka yang meskipun mereka terzolimi, meskipun mereka disakiti, digunjing, tapi mereka tetap menjalin kasih sayang kepada orang tersebut. Itu Teh Nurul. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah orang yang terus menyambung silaturahmi meskipun hatinya disakiti, dizolimi gitu. Nah, terus di dalam sabda Nabi ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah gitu kan, saya gitu ya, kata sahabat, saya sudah berusaha berbuat baik kepada si fulan, tapi si fulan tersebut gitu ya membalasku dengan hal yang buruk atau mereka memutus silaturahmi kepadaku. Nah, apa coba kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika engkau masih bersikap baik kepada orang tersebut tadi ya yang menzolimi, itu seperti menyiram pasir ke bara api gitu. Jadi ini ibaratnya nih, bara api itu adalah gunjingan atau
misalnya fitnah yang mereka berikan atau julid gitu yang mereka berikan kepada orang yang dizolimi ini, tapi orang yang zolimi ini malah menabur pasir. Jadi ketika bara api ditabur oleh pasir, maka akan padam, ya. Tidak akan malah menjadi gede gitu. Nah, adapun kalau misalnya sebaliknya gitu ya, kalau sebaliknya ketika bara api kita tiup, artinya malah kita nih yang digunjing atau kita yang dizolimi malah rame, kita baper gitu. Nah, malah tambah besar kan masalahnya gitu. Jadi jangan seperti itu. Artinya apa? Artinya kejahatan jangan dibalas juga dengan kejahatan gitu. Nah, di sabda lain nih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketika engkau masih dengan sifat muliamu itu, maka Allah akan menolongmu. Jadi pertolongan yang lebih hebat mana lagi selain pertolongan Allah? Kan tidak ada, gitu kan? Ketika Allah sudah menolong kita, maka tidak ada orang yang bisa menzalimi kita, gitu. Begitu Teh Nurul.